Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa kelas 10 yang bersemangat. Di kegiatan pembelajaran kita kali ini kita sudah masuk ke pertidaksamaan irasional. Jadi sebelumnya kita sudah membahas pertidaksamaan rasional. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas mengenai pertidaksamaan irasional. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B atau dalam bentuk pecahan, sehingga untuk pertidaksamaan rasionalnya kita juga menyajikan dalam bentuk pecahan. Nah, untuk pertidaksamaan irasional, mengacu pada definisi dari bilangan irasional itu, bahwa bilangan irasional adalah yang tidak dapat dinyatakan dengan A per B. Jadi kebalikannya atau lawannya dari bilangan rasional. Nah, karena dia tidak dinyatakan dalam bentuk pecahan, biasanya bilangan irasional itu ada dalam bentuk akar. Nah, seperti apa pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan dalam bentuk akar ini? Dia terdiri dari 4 bentuk. Jadi ada 4 bentuknya. Atau boleh kita katakan bentuk umumnya. Bentuk yang pertama itu ada akar fx lebih dari k. K ini adalah bilangan konstan yang bukan fungsi, atau akar fx kurang dari k. Jadi bentuknya ada dua. Yang pertama lebih dari atau kurang dari. Boleh di sini ada tanda sama dengan, itu tergantung dari soalnya. Jadi yang bentuk pertama adalah akar dari fungsi, kemudian lebih dari atau kurang dari konstanta, bilangan yang bukan fungsi ya. Kemudian untuk menyelesaikan bentuk yang pertama ini, kita utamakan syaratnya dulu. Syarat adalah fx-nya harus positif. Kemudian langkah untuk menyelesaikan bentuk yang pertama itu dikuadratkan kedua ruasnya. Kuadratkan kedua ruas. Atau boleh di sini kita tuliskan fx kurang dari k kuadrat. Atau tergantung tandanya, kalau tanda soalnya adalah lebih dari, ya gunakan tanda lebih dari. Kalau soalnya kurang dari, ya kurang dari. Kemudian kalau ada tanda sama dengan, ya tinggal diikuti saja lah bentuk dari soalnya untuk menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah irisan dari syarat dan hasil dari yang kedua. Jadi tahapan 1 dengan tahapan kedua itu diambil irisannya, itulah himpunan penyelesaiannya. Irisan daerahnya ya. Kemudian ada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu ruas kiri dan ruas kanan juga ada tanda akar, kemudian sama-sama ada fungsinya. Akar Gx. Nah, jadi kedua ruas itu sudah berupa fungsi. Kemudian juga kedua ruas ada tanda akar, kurang dari ataupun lebih dari, ini mengikuti soalnya saja. Untuk menyelesaikannya juga, yang pertama perhatikan syaratnya. Karena fungsinya ada dua, berarti syaratnya juga ada dua. Yang pertama fx positif, kemudian gx-nya juga harus positif. Kemudian yang kedua, sama seperti tahapan kedua untuk bentuk pertama, itu juga kuadratkan kedua ruas. Atau bisa kita langsung tuliskan saja fx kurang dari gx. Atau lebih dari gx, itu tergantung dari soalnya. Kemudian yang ketiga,
Ya sama seperti tahapan 3 pada bentuk pertama, himpunan penyelesaiannya adalah irisan daerahnya. Kemudian bentuk yang ketiga, akar dari fx kurang dari gx. Jadi di ruas kanannya untuk fungsi gx itu tidak ada tanda akarnya. Itu maksudnya. Sama seperti sebelumnya, kita harus utamakan dulu syaratnya harus positif. Jadi yang di bawah tanda akar ini harus positif. Kemudian juga gx-nya juga positif. Karena kalau gx-nya nanti negatif, sementara fx-nya harus positif, pernyataannya nanti jadi salah. Jadi gx-nya juga harus positif. Kemudian juga kuadratkan kedua ruas. Atau boleh kita tuliskan saja fx kurang dari gx kuadrat. Ya, jadi fungsi gx-nya dikuadratkan. Sementara fx-nya yaitu kalau dikuadratkan kedua ruas ya. Kemudian himpunan penyelesaiannya HP juga merupakan irisan daerahnya. Jadi nanti kita akan mempelajari masing-masing dari bentuknya. Kemudian yang terakhir, fx lebih dari gx. Nah, jadi untuk yang kurang dari dan lebih dari itu berbeda penyelesaian. Syaratnya fx lebih dari 0. Kemudian syarat yang kedua, gx kurang dari 0 atau kuadratkan kedua ruasnya. Nah, ini yang diambil nanti gabungan daerah. Kemudian yang terakhir, himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari tahap yang pertama ke tahap yang kedua. Jadi setelah tahap kedua itu gabungan, maka tahap satu tahap keduanya di irisan lagi. Irisan daerahnya yang diambil. Nah, jadi ada 4 bentuk. Untuk bentuk pertama dan bentuk kedua ini berlaku pada saat tandanya lebih dari atau kurang dari. Ini juga kurang dari atau boleh lebih dari. Jadi ada 2 tanda. Nah, untuk yang ketiga dan keempat ini dibedakan pada saat gx-nya tidak ada tanda akar atau ruas kanan tidak ada tanda akar, maka penyelesaian untuk kurang dari dan lebih darinya itu berbeda. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas dulu itu bentuk yang pertama. Ya, kita bahas dulu bentuk yang pertama ini ya. Nah, bentuk yang pertama akar dari fx lebih dari konstanta atau kurang dari konstanta. Kemudian bentuk yang kedua akar dari fx kurang dari atau lebih dari akar dari gx. Oke, untuk lebih paham kita langsung masuk saja ke contoh yang pertama atau ke contoh soal. Jadi di sini nanti kita akan bahas sekitar 8 contoh supaya kalian menentukan daerahnya juga lebih paham tahapannya. Jadi kita sajikan saja, Ibu sajikan 8 contoh soal untuk pertemuan kita kali ini. Oke, contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, jadi soal besarnya tentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk masing-masing poin nanti
Yang pertama 3x tambah 1 kurang dari sama dengan 4. Jadi tandanya yang diperhatikan adalah kurang dari sama dengan 4. Kita lihat kembali tahapan yang pertama. Lihat bentuk yang pertama. Ini fx-nya berarti yang 3x tambah 1, kemudian 4 itu adalah k. Nah, yang diperhatikan adalah mengerjakannya, kita kerjakan dulu syaratnya, kemudian baru kuadratkan kedua ruas, baru yang terakhir menentukan himpunan penyelesaian. Nah, jadi di sini bisa kita lihat, tahapan yang pertama adalah fx lebih dari sama dengan 0. Jadi walaupun tandanya kurang dari, tetap syaratnya itu harus lebih dari. Jadi karena 3x tambah 1 itu fx, kemudian k-nya itu 4 itu sebagai k, berarti kita ambil yang pertama fx lebih dari sama dengan 0. Fx-nya kita ganti dengan 3x tambah 1 lebih dari sama dengan 0. Kemudian 3x lebih dari sama dengan 1 pindahkan ke kanan jadi negatif 1. X lebih dari sama dengan min 1/3 karena dibagi. Itu tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua adalah ya fx kurang dari sama dengan k kuadrat. Loh, kenapa di sini kurang dari sementara di sini kurang dari sama dengan? Ya, ini untuk tahapan yang kedua kita mengikuti tanda pada soalnya. Jadi hanya yang pertama saja kita harus menyesuaikan dengan syaratnya. Namun untuk tahapan yang kedua kita mengikuti tanda pada soal. Kita masukkan kembali 3x tambah 1 kurang dari sama dengan k-nya adalah 4 kuadrat. Maka di sini 3x tambah 1 kurang dari sama dengan 16. 3x kurang dari sama dengan ya plus 1 pindah ke kanan jadi negatif 1 berarti 16 kurang 1. Maka 3x kurang dari 15. X kurang dari 15/3. Atau langsung saja kita bagi, tidak perlu kita tuliskan. 15 bagi 3 itu nilainya adalah 5. Nah, sudah dapat kita dua nilai X. Yang pertama X lebih dari sama dengan min 3. Yang kedua X kurang dari sama dengan 5. Di sini kita langsung saja buat garis bilangan. Ingat untuk garis bilangan, kalian gunakanlah penggaris supaya hasilnya lebih rapi. Kita buat di sini garis bilangannya. Oke. Kemudian ada 2 titik. Sama seperti pertidaksamaan rasional kemarin, ikuti saja sesuai dengan angkanya, mana angka yang terbesar, maka angka terbesar itu letakkan di kanan, angka yang kecil di sebelah kiri. Nah, karena yang min 1/3 itu lebih kecil daripada 5, berarti min 1/3 itu posisinya di kiri, dan 5 itu posisinya di kanan. Nah, kemudian perhatikan bulatannya. Ini ada tanda sama dengannya, ini juga ada tanda sama dengannya. Maka bulatannya adalah bulatan solid atau bulatan penuh karena kurvanya tertutup. Kemudian intervalnya tertutup. Lalu kita tidak menentukan lagi plus min plusnya seperti pertidaksamaan rasional kemarin. Kita hanya mengikuti tandanya saja. Karena X dia lebih dari, maka arahnya ke kanan. Kalau kurang dari, arahnya ke kiri. Sekarang perhatikan di titik min 1/3. Min 1/3 di sini tandanya lebih dari, berarti arahnya ke kanan. Kemudian untuk yang 5 itu kurang dari, maka arahnya ke kiri. Nah, seperti yang dikatakan tadi di awal, bahwa himpunan penyelesaiannya adalah irisan daerahnya. Nah, karena yang satu ke kanan, yang kedua ke kiri, maka irisan daerahnya adalah daerah yang paling banyak terkena arah. Jadi, yang di sini hanya 1, daerah pertama hanya 1, daerah kedua itu 2, 1, 2, daerah yang ketiga itu
1. Nah, berarti irisannya adalah daerah yang hanya di tengah saja. Di sini sudah bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya X sedemikian. Karena posisinya ada di tengah dari min 1/3 dan 5, maka juga letakkan X-nya di tengah-tengah. Tandanya mengikuti dari bulatannya. Kalau bulatannya penuh berarti ada tanda sama dengannya. Min 1/3 letakkan di kiri, 5 letakkan di kanan. X elemen bilangan real. Inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke masih bentuk pertama dengan contoh yang kedua. Sekarang ada akar dari 2x min 5 lebih dari 3. Nah, tandanya lebih dari. Ingat, untuk syarat itu selalu fx lebih dari sama dengan 0. Untuk tahap kedua baru mengikuti tanda soal. Fx-nya berapa? Fx-nya 2x min 5 lebih dari sama dengan 0. 2x lebih dari sama dengan pindahkan 5 ke kanan, maka jadi positif 5, maka x sama dengan lebih dari sama dengan 5/2. Kemudian yang kedua, nah untuk yang tahap kedua baru kita mengikuti soalnya. Fx karena tanda di soalnya lebih dari, maka gunakan saja lebih dari k kuadrat. Jadi di sini fx, fx lagi, 2x kurang 5. 2x min 5 lebih dari 3 kuadrat. 2x min 5 lebih dari 9. 2x lebih dari 9 min 5, 9 tambah 5. 2x lebih dari 14, x lebih dari 7. Karena 14 dibagi 2. Nah, langsung bisa kita tuliskan atau kita lukiskan garis bilangannya dengan menuliskan titik. Titiknya ada 5/2 dan 7. Karena yang lebih kecil itu 5/2, maka 5/2 itu diletakkan di kiri dan 7 itu di kanan. Bulatan untuk 5/2 ada tanda sama dengan, maka bulatannya bulatan penuh. Yang 7 itu bulatan kosong. Intervalnya terbuka. Artinya 7 itu tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, tinggal dilihat tandanya lebih dari berarti menuju ke kanan. Ini juga lebih dari juga menuju ke kanan. Nah, tinggal dilihat. Daerah yang pertama tidak ada terkena arah penyelesaian atau arah penyelesaian. Daerah yang kedua itu hanya satu arah penyelesaiannya. Daerah yang ketiga itu ada 2. Maka menjadi arsiran atau daerah penyelesaian dari irisannya itu adalah area yang ketiga atau daerah yang ketiga. Bagaimana menuliskan himpunan penyelesaiannya? Ya, tuliskan saja X sedemikian. Karena sebelah kanan dari angka 7 berarti dia lebih besar dari 7. Maka X lebih dari 7. Ada tanda sama dengannya? Tidak. Karena bulatannya adalah bulatan kosong. X elemen bilangan real. Oke ya, itu untuk contoh yang kedua. Kita coba lagi lanjut contoh yang ketiga.
Untuk contoh yang ketiga, kita coba yang di bawah tanda akar itu bilangan kuadrat atau persamaan kuadrat. Kurang dari 4. Oke. Masih sama seperti sebelumnya, kita kasih syarat fx lebih dari sama dengan 0. Maka di sini x kuadrat kurang 6x lebih dari sama dengan 0. Nah, khusus untuk persamaan kuadrat, ini kan ada x kuadrat, ini juga ada x, maka x-nya kita keluarkan. X kuadrat bagi x itu x, min 6x bagi x itu min 6. Jadi di sini bisa kita lihat untuk menyelesaikan persamaan kuadratnya, itu kita faktorkan seperti yang sudah kalian pernah pelajari di waktu SMP ya. Lebih dari sama dengan 0. Oke, biarkan saja dulu seperti ini. Kita lanjut tahap kedua. Untuk tahap kedua adalah ya kuadratkan ya, sama seperti contoh 1 dan 2 karena ini masih bentuk pertama. Artinya fx karena tanda di soal itu kurang dari, maka tulis di sini kurang dari k kuadrat. Fx-nya berapa? Fx-nya x kuadrat kurang 6x 4 kuadrat. X kuadrat kurang 6x kurang dari 16. X kuadrat kurang 6x. 16 pindahkan ke kiri, min 16 kurang dari 0. Jadi khusus untuk yang kuadrat, itu ruas kanan yang pindah ke kiri. Nah, di sini kita menyelesaikan dengan memfaktorkan. Boleh kalian cari di buku carian. Di sini kita tulislah notnya. Untuk menyelesaikan atau mencari faktor dari persamaan kuadrat ini, maka ada dua tahap. Yang pertama dikali dan kedua dijumlahkan. Dimana kalau dikali, itu hasilnya adalah min 16. Untuk ditambah, hasilnya adalah min 6. Nah, jadi kalian cari dua buah bilangan yang kalau dikali hasilnya min 16, kalau ditambah hasilnya min 6. Didapatlah bilangan itu adalah min 8 dan 2. Kita coba min 8 kali 2, min 16, min 8 tambah 2, min 6. Utang 8 dibayar 2, hasilnya min 6. Maka bilangannya adalah, dikit menuliskannya, x dengan x. Ini adalah bentuk dari faktor x kuadrat. Kemudian masukkan saja angka yang sudah kita dapat. Yang pertama negatif 8, yang kedua positif 2, kurang dari 0. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang ketiga, baru kita lukis garis bilangannya. Nah, khusus untuk bentuk yang ketiga ini, atau contoh yang ketiga ini, karena dia sama-sama persamaan kuadrat, jadi kita buat dulu garis bilangannya masing-masing. Ini garis bilangan untuk tahap pertama. Ini garis bilangan untuk tahap kedua. Di sini boleh kita tuliskan dengan angka kecil, karena di sini faktornya untuk menghasilkan 0, maka x-nya 0. Yang kedua, x kurang 6 sama dengan 0.
X-nya adalah 6. Ini untuk mencari titik kritisnya. Kemudian di sini X kurang 8 sama dengan 0, maka X sama dengan 8. Jadi lawannya saja kita ambil angkanya. Kemudian X plus 2 berarti di sini min 2. Jadi tuliskan saja angka kecilnya di sana. Kemudian baru kita kasih titiknya. Titiknya di sini untuk yang pertama, tahap pertama, itu lebih darinya ada tanda sama dengan, berarti bulatan penuh. Ada 2 titik dia di sana. 0 dengan 6. Kemudian di sini bulatannya kosong, berarti di sini juga sama-sama kosong. Yang besar dari min 2 dengan 8 adalah min 8. Jadi yang min 2 letakkan di kiri, 8 di kanan. Nah, di sini karena X-nya sama-sama positif, perhatikan tahap pertama dulu. X-nya sama-sama positif, berarti intervalnya adalah positif untuk daerah terakhir. Jadi isi dulu daerah terakhir yang positif, kemudian min, kemudian plus. Karena dia sama-sama pangkat 1, jadi berubah tanda. Kemudian di sini juga X-nya di sini positif kali positif itu positif, berarti ruas kanan atau daerah paling kanan itu positif, tengah min atau negatif, yang ketiga juga, yang pertama positif. Nah, di sini jadi untuk contoh 3 ini agak lebih panjang untuk menentukan daerahnya. Karena daerah yang diminta adalah daerah lebih dari, berarti yang kita ambil daerah yang kanan atau daerah positifnya, dan daerah kiri juga daerah positifnya. Sementara di tahapan kedua yang diminta adalah daerah yang kurang dari, sehingga daerahnya adalah daerah yang di tengah atau daerah negatif karena kurang dari 0. Nah, setelah didapat dua garis bilangan dari masing-masing tahap, baru kita ambil irisan dari kedua himpunan tadi, himpunan penyelesaiannya tadi. Nah, ini kita menentukan irisannya ya. Jadi angkanya disesuaikan saja. Jadi di sini karena ada 4 angka, jadi tinggal diurutkan saja angka-angkanya. Oke, untuk angka yang pertama, karena 0, 6, min 2, 8, berarti letakkan min 2 paling kiri dengan bulatan kosong, kemudian 0 dengan bulatan penuh, kemudian 6 dengan bulatan penuh, kemudian terakhir baru 8. Jadi urutkan dari terkecil ke terbesar dengan bulatan kosong. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang pertama 0 itu ke kiri. Yang 0 ke kiri. Yang 6 ke kanan. Karena sesuai dengan garis bilangan yang pertama ya. Yang min 2 dengan 8 itu posisinya di tengah. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita daerahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat masing-masing daerah. Daerah yang pertama itu hanya 1 yang terkena penyelesaian. Daerah yang kedua itu ada 2. Daerah yang ketiga itu hanya 1. Daerah yang keempat juga 2. Daerah yang kelima itu 1. Itu yang kita ambil yang paling banyak. Artinya daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah kedua dan daerah keempat. Iya, ini daerah penyelesaiannya. Nah, bagaimana menuliskan himpunan penyelesaiannya? X sedemikian. Untuk daerah yang kedua ini, dia akan berada di antara min 2 dan 0. Di X berada di antara min 2 dan 0. Dengan intervalnya yang satu terbuka, yang satu tertutup, berarti tandanya yang satu kurang dari, yang satu kurang dari sama dengan. Karena dia terpisah,
atau boleh disimbolkan dengan V, seperti V besar itu ya, itu simbol matematika untuk atau kemudian daerah yang keempat itu juga berada di tengah-tengah antara 6 dan 8. Dengan interval yang satu interval tertutup, yang satu interval terbuka. Barulah di sini buat X elemen bilangan real. Oke, itu ya untuk contoh nomor 3. Jadi yang pertama tentukan dulu garis bilangan atau daerah untuk fx-nya, karena fx-nya ini berupa kuadrat, tidak sama seperti contoh 1 dan 2. Kemudian kuadratkan masing-masing ruas, juga ketemu lagi dengan kuadrat. Untuk memfaktorkannya, cari dua buah bilangan yang kalau dikali hasilnya min 16, yang kalau dijumlah hasilnya min 8, min 6, maaf. Nah, kita ambil masing-masing himpunan penyelesaiannya untuk dua tahap ini, baru kita iriskan di garis bilangan terakhir. Oke. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah, untuk contoh keempat, kita masuk ke tahap yang atau bentuk yang kedua. Jadi, contoh 1 sampai 3 itu tahap pertama, contoh 4 sampai 8 nanti itu tahap atau bentuk yang kedua. 7 ya, kita ambil 7 saja. Jadi kita masuk contoh keempat dengan bentuk yang kedua. Akar dari 3x kurang 1 kurang dari sama dengan akar dari 4x min 2. Nah, bisa dilihat di sini untuk bentuk kedua, menyelesaikannya syaratnya juga ada dua. Pertama fx, yang kedua gx, baru kemudian dikuadratkan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Keempat baru buat garis bilangan. Jadi untuk yang pertama dulu, fx lebih dari atau sama dengan 0. Fx-nya yang di kiri, gx yang di kanan. Berarti 3x kurang 1 lebih dari sama dengan 0. 3x lebih dari 1. X lebih dari 1/3. Itu ya. Kemudian syarat yang kedua, gx lebih dari sama dengan 0. Ingat untuk fx dan gx karena dia syarat, berarti dia harus mengikuti bentuk tandanya seperti catatan kita. Jadi di sini 4x min 2 lebih dari sama dengan 0. 4x lebih dari sama dengan 2. X lebih dari sama dengan 2/4. Atau kalau disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian yang ketiga, baru dikuadratkan atau bentuknya fx kurang dari gx. Ini mengikuti soalnya. Karena tandanya ada sama dengan, berarti di sini buat fx kurang dari sama dengan gx. Fx-nya 3x min 1 kurang dari sama dengan 4x min 2. Kelompokkan yang ada x-nya, berarti 3x min 4x kurang dari sama dengan min 2 plus 1. Karena min dipindah kanan jadi plus. 3 kurang 4 itu min x. Kurang dari min 2 tambah 1, min 1. Maka x, ini kan kita bagi. Min 1 dibagi min 1. Karena dibaginya dengan min, maka tandanya berubah. Menjadi lebih dari 1. Nah, min 1 bagi min 1 itu hasilnya 1. Tandanya berubah karena dibagi dengan min. Kalau misalkan seandainya x kurang dari
atau 2x kurang dari 5. Maka x-nya tinggal mengikuti saja tandanya karena di sini positif ya. 5/2. Nah, seperti itu. Tapi kalau di sininya min, maka tandanya harus berubah menjadi min 5/2. Tandanya berubah kalau dibagi dengan min atau dikali dengan min. Jadi kalau khusus untuk x-nya itu bernilai negatif, maka tandanya nanti akan berubah. Nah, sudah kita dapatkan 3 himpunan penyelesaian. Tinggal kita buat garis bilangannya. Dengan masing-masing titik, urutkan dari yang terkecil dengan terbesar. Mana besar setengah dengan sepertiga? Itu besar setengah ya. Jadi sepertiga di sebelah kiri. Bulatannya adalah bulatan penuh. Setengahnya juga bulatan penuh. Kemudian baru 1. 1 juga bulatan penuh. Nah, tinggal kita lihat lebih dari, berarti ke kanan. Yang 1/2 juga lebih dari, artinya juga ke kanan. Yang 1 juga lebih dari, artinya juga ke kanan. Nah, di sini ada 4 daerah. Daerah pertama tidak ada terkena penyelesaian, daerah kedua hanya 1, daerah ketiga ada 2, daerah keempat ada 3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah irisannya atau daerah yang paling banyak terkena penyelesaian. Artinya daerah yang keempat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari, karena makin ke kanan dari 1, berarti X lebih dari 1. Bulatannya bulatan penuh, ada tanda sama dengan X, elemen bilangan real. Oke, kita masuk contoh yang kelima. Jadi contoh kelima, akar dari 5x min 10 lebih dari akar 4x min 3. Nah, sama seperti sebelumnya, kita ambil fungsi fx dan gx-nya yang lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Fx-nya itu adalah 5x min 10. Maka 5x lebih dari sama dengan 10. X lebih dari sama dengan 2. Kemudian gx-nya adalah 4x min 3 lebih dari sama dengan 0. Maka 4x lebih dari sama dengan 3. X lebih dari sama dengan 3/4. Nah, kemudian tahapan berikutnya yang kuadratkan kfx lebih dari gx. Jadi tidak ada tanda sama dengan karena di soalnya juga tidak ada tanda sama dengan. Masukkan fx-nya 5x min 10 lebih dari 4x min 3. Kelompokkan yang x, 5x min 4x lebih dari min 3. Yang negatif 10, pindahkan kanan jadi positif 10. 5 kurang 4 itu 1. Tuliskan x saja, min 3 plus 10 itu 7. Nah, setelah didapat ketiga x-nya, maka buat garis bilangannya. Buat garis bilangan, urutkan dari bilangan terkecil sampai terbesar. Maka dimulai dari 3/4 dengan bulatannya adalah bulatan penuh. Kemudian 2, bulatannya juga bulatan penuh. Dan terakhir 7, bulatannya adalah bulatan kosong. Karena tidak ada tanda sama dengan. Yang 2 itu lebih dari, maka daerahnya ke kanan. Kemudian 3/4 juga lebih dari, maka daerahnya juga ke kanan. Kemudian yang 7 juga lebih dari, maka daerahnya juga ke kanan. Nah, ada 1, 2, 3, 4 daerah, di mana daerah pertama tidak ada satupun terkena penyelesaian. Daerah kedua hanya ada 1 terkena penyelesaian. Daerah ketiga ada 2. Sementara daerah keempat ada 3. Maka himpunan penyelesaiannya berada di
daerah atau interval yang keempat, karena kita ambil irisannya ya. Maka untuk himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari daerah di kanan 7, maka X lebih dari 7. Tidak ada tanda sama dengan karena intervalnya interval terbuka dengan bulatan kosong. X lebih dari X elemen bilangan real. Itu contoh ke-5. Sekarang contoh ke-6. Contoh ke-6 kita tuliskan biar terlihat. 7x plus 4 kurang dari akar 4x min 8. Sama seperti sebelumnya, kita ambil syaratnya untuk fx lebih dari sama dengan 0 dan gx juga lebih dari sama dengan 0. Fx-nya adalah 7x plus 4 lebih dari sama dengan 0, maka 7x lebih dari negatif 4, x lebih dari negatif 4 per 7. Kemudian untuk gx-nya adalah 4x min 8 lebih dari sama dengan 0, 4x lebih dari sama dengan positif 8, karena dia negatif. Kemudian x lebih dari sama dengan 8 bagi 4, 2. Kemudian untuk yang ketiga, baru kita mengikuti tanda soalnya. Fx kurang dari Gx. Fx-nya adalah 7x plus 4 kurang dari 4x min 8. Kelompokan yang x-nya 7x min 4x kurang dari min 8 min 4. Karena 4-nya pindah ke kanan yang positif. 7 kurang 4 itu 3x kurang dari min 4 min 8 min 4 itu min 12. Maka x kurang dari min 4. Setelah itu kita buatlah garis bilangannya. Kita buat garis bilangan dengan letakkan titik sesuai dengan urutan terbesar dan terkecilnya. Dimulai dari min 4 ya. Karena lebih besar min 4 per 7 daripada min 4. Bulatannya bulatan kosong. Kemudian dilanjutkan dengan min 4 per 7. Bulatannya adalah bulatan penuh. Dan yang terakhir adalah 2. Bulatannya juga bulatan penuh. Untuk min 4 itu daerahnya kurang dari, maka daerah ke kiri. Untuk min 4 per 7 itu lebih dari, maka daerahnya ke kanan. Dan untuk 2 itu daerahnya lebih dari, maka juga daerahnya ke kanan. Ada 4 daerah. Daerah pertama hanya satu terkena penyelesaian. Daerah kedua tidak ada. Daerah ketiga itu hanya satu penyelesaian. Sementara daerah keempat itu ada 2. Karena yang kita ambil adalah irisannya, maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang keempat. Penulisan intervalnya atau himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian, X lebih dari sama dengan 2. Sama dengan karena dia interval tertutup. X elemen bilangan real. Oke. Kita masuk ke contoh terakhir, yaitu contoh ke-7. Kita coba 3x plus 2 lebih dari 4 min x. Nah, x-nya itu min ya. Maka sama seperti sebelumnya, buat syaratnya di mana fx-nya positif dan gx-nya juga positif. Fx-nya adalah 3x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian 3x lebih dari sama dengan min 2 atau negatif 2. X lebih dari sama dengan negatif 2 per 3. Kemudian untuk yang gx, 4 min x lebih dari sama dengan 0. Negatif x karena x-nya negatif. Negatif 4 karena 4-nya pindah ke kanan. Kemudian di sini, karena dia akan dibagi dengan negatif, maka tandanya berubah menjadi kurang dari.
4. Min 4 dibagi min 1, yaitu 4. Karena dibaginya dengan min, maka tandanya berubah. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah fx. Tanda di soalnya adalah lebih dari gx. Nah, untuk fx-nya adalah 3x plus 2 lebih dari 4 min x. Kelompokkan yang x-nya 3x plus x, karena x di sini min, pindah ke kiri jadi plus, lebih dari 4, 2-nya plus, pindah ke kanan jadi min. 3x plus x itu 4x, 4 min 2 itu 2, maka x lebih dari 2/4. Terakhir kita buat garis bilangan. Garis bilangannya, kemudian kita letakkan angka-angkanya. Yang paling kecil duluan, min 2/3 dengan bulatannya adalah bulatan penuh. Kemudian dilanjutkan dengan 2/4 dengan bulatannya bulatan kosong, atau 1/2 boleh. Dan yang terakhir adalah 4 dengan bulatannya adalah bulatan penuh. Nah, min 2/3 itu lebih dari, maka daerahnya ke kanan. Kemudian 2/4 daerahnya juga ke kanan. Sementara yang 4 itu daerahnya ke kiri. Kita lihat daerahnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Untuk yang pertama itu hanya 1 terkena penyelesaian. Untuk daerah kedua itu ada 2. Untuk daerah ketiga itu ada 3. Untuk daerah keempat itu ada 2. Berarti karena kita ambil irisannya, maka yang diambil adalah daerah yang ketiga. Himpunan penyelesaiannya tinggal dituliskan X sedemikian, karena daerahnya terletak di antara 2/4 dan 4, maka letakkan saja X-nya di antara 2/4 dan 4. Atau ini boleh kita tuliskan 1/2, karena kalau 2/4 itu disederhanakan jadi 1/2, karena dia berada di tengah-tengah. Ya. Yang 2/4 atau 1/2 bulatannya kosong, berarti tandanya kurang dari saja. Yang 4 bulatan penuh berarti ada tanda sama dengannya. X elemen bilangan real. Oke. Ini contoh terakhir dari materi kita hari ini. Jadi silakan perhatikan kembali videonya dari awal. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan latihan. Jadi yang perlu diingat atau yang perlu diperhatikan bahwa untuk syarat itu tidak boleh kita merubah tandanya. Jadi jangan karena tanda di soal kurang dari, maka di sini kita tulis kurang dari. Jangan. Karena dia adalah syarat. Syarat itu tidak boleh kita rubah tandanya. Jadi karena di sini tetap lebih dari 0, maka gunakannya lebih dari sama dengan 0-nya. Untuk syarat. Namun untuk tahapan kedua, nah ini baru mengikuti tanda pada soalnya. Jadi tandanya mengikuti soal. Jadi tinggal dilihat kalau soalnya lebih dari, berarti tanda di sini juga lebih dari, dan seterusnya. Namun untuk syarat, jangan merubah tanda. Kita ikuti saja syaratnya. Oke, sudah ada 7 contoh. Kita masuk ke latihan supaya kalian bisa mempelajari materinya dengan mengerjakan sendiri, mencoba sendiri. Kita kerjakan latihan tugas ke-7. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Akar dari X kurang 6 lebih dari sama dengan 4. Kemudian akar dari 5X min 4 kurang dari sama dengan 6. Kurang dari 6. Kemudian akar dari X kuadrat kurang 8X kurang dari sama dengan 3. Kemudian yang keempat akar X min 1 kurang dari akar 2X min 4. Dan yang terakhir akar 2X plus 1 kurang dari sama dengan akar X plus 6. Nah, jadi ini silahkan kalian kerjakan latihannya untuk kalian coba sendiri. Kemudian catatlah materinya, catat
Ya, catat materi dan catatlah contoh soalnya dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kalian pelajari, kalian pahami, putar berulang videonya, dan selamat belajar di rumah. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya secara non-visual dengan bahasan bentuk ketiga dan bentuk keempat. Selamat belajar dan selamat mengerjakan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.